Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity. Di sini saya masih memiliki beberapa ATX PSU atau PSU komputer yang masih berjalan, namun ada juga sebagian yang sudah rusak. Nah, yang rusak ini sebenarnya masih bisa diperbaiki, namun ada sebagian yang benar-benar sudah tidak bisa diperbaiki lagi karena suatu keadaan seperti jalur-jalur yang sudah korosi ataupun banyak kaki komponen yang sudah berkarat. Untuk itu, kita akan memanfaatkan trafo ATX PSU ini sebagai power supply mini untuk berbagai keperluan praktek elektronika seperti power supply microcontroller dan lain-lain. Untuk itu, saya mencari skemanya dan saya mendapatkan dari blog danik.cz yang kemudian saya akan memanfaatkan skema untuk power standby-nya saja. Jadi, trafonya langsung tinggal pasang, tidak perlu modifikasi kecuali jika menginginkan peningkatan daya keluarannya. Setelah itu, mulailah saya membuat layoutnya menggunakan aplikasi Eagle dan dibuat seminimal mungkin yang kemudian setelah dianggap cocok lalu dikonversi menjadi file Gerber agar dapat dicetak di pabrik percetakan PCB profesional di Cina yaitu PCBWay. Proses pembuatan PCB di PCBWay sangat cepat dan berkualitas, bisa dilihat hasilnya sangat presisi dan keren. Untuk warna solder mesh di PCBW terdapat berbagai macam warna pilihan. Dalam hal ini, saya memilih warna hitam agar terlihat lebih kontras antara warna PCB dan nilai komponen. Karena nilai komponen saya sertakan, maka dapat memudahkan dalam pemasangan komponennya. Untuk komponen yang digunakan dalam membuat power supply ini, yaitu komponen yang mudah didapatkan sehingga lebih mudah dibuat. Power supply ini memiliki umpan balik sehingga keluarannya dapat stabil dan juga memiliki overcurrent protector sehingga power supply ini cukup aman jika keluarannya terjadi hubungan singkat. Mengacu kepada label yang diberikan pada casing ini untuk 5 volt standby yaitu 2 ampere ya, sekitar 2 ampere saja. Sebelum mencoba rakitan kita akan coba dulu atau bandingkan dulu dengan yang original. Di sini yang ada original sudah disiapkan dan di sini untuk pengukur tegangan, di sini untuk pengukur arus ya. Kita akan coba dengan beberapa lampu pijar ya. Kita akan coba hidupkan dulu. Dan di sini untuk tegangan sudah terukur 5 volt. Kita akan coba lampu yang paling ringan, lampu pijar paling ringan. Berapa arus dan juga tegangannya. Nah, untuk tegangan masih tetap stabil di 5 volt, untuk arus yaitu 0,19 ampere ya. Kemudian selanjutnya kita akan coba yang ini ya. Kita akan lihat. Nah, di sini untuk tegangan sudah mulai drop ya, 4,9 volt dan untuk arus 0,78 ampere ya. Oke, selanjutnya kita akan coba yang ini ya, lampu pijar yang berat ya. Kita akan coba lihat. Oke, untuk tegangan sudah mulai turun dan di sini arus 2,45 ya. Hampir 2,5 ampere ya intinya. Namun di sini untuk tegangannya turun ya, 4,3 volt. Berarti ini memang normalnya hanya 2 ampere aja. Lanjut kita akan coba rakitan kita yang ini ya. Kita akan persiapkan dulu. Baik, persiapan sudah selesai, sudah dipasangkan untuk tegangan dan juga arusnya. Sekarang kita hidupkan. Nah, di sini sudah hidup dan kita akan coba. Di sini tegangan sudah terbaca 5 volt ya. Kemudian kita akan coba dari lampu yang ringan dulu ya. Kita akan lihat. Dan di sini ya untuk tegangannya masih stabil di 5 volt, untuk arusnya 0,18. Lanjut yang ini. Kita akan coba. Tegangan masih di sini masih ya. Masih 5 volt, untuk arusnya 0,77. Nah, ini yang paling menentukan ya, yang tadi mendrop. Untuk arusnya sekitar 2,5 ampere ya. Namun tegangannya ngedrop ya tadi. Kita akan cek.
Akhirnya meledak. Karena saya terlalu memaksakan, di sini saya memakai transistor daya hanya maksimal 20 watt saja ya. 20 watt. Kemudian resistor deteksi arusnya di sini saya terlalu kecil, ini 0,27 ohm ya. Harusnya di sini 2,2 ohm ya. Dan yang ini juga 1,8 ohm ya. Jadi di sini saya memakai atau dinaikkan menjadi 4,7 ohm ya. Dan ini untuk komponen yang rusaknya, optocoupler juga resistor ya. Baik, kita akan coba kembali dan kita hidupkan. Sudah terukur 5 volt. Kita langsung coba yang ini ya. Kita lihat. Nah, untuk tegangan belum drop ya. Untuk arusnya 0,77. Dan kita akan coba yang ini. Oke, kita akan coba ya apakah seperti sebelumnya meledak. Wow, ini mantap ya. Tuh, mantap. Ini arus 2,5 ampere dan tegangan pas 5 volt. Mantap, ini mantap. Panas. Nah, sekarang sudah mantap ya untuk arus 2,5 ampere, tegangan tetap 5 volt stabil ya. Meskipun di sini untuk protek arusnya di sini bekerja ya. Lihatlah untuk tegangan pertama kali dihidupkan karena ini masih dingin, memerlukan arus yang sangat besar. Tegangan pun ngedrop sebentar lalu akhirnya stabil ya. Tuh. Nah. Tuh arus 2,6 ampere. Kemudian untuk tegangannya mendekati 5 volt dan mantap sekali. Jadi ini meskipun memakai trafo asli bawaan, untuk tegangan tidak ngedrop, arusnya 2,6 ampere melampaui ATX PSU yang asli tadi hanya sekitar 2 ampere ya. Dikasih 2,6 dia sudah ngedrop untuk tegangan dan ini sudah mantap sekali, tidak ada ngedrop meskipun di sini arus sudah melebihi dari yang aslinya yaitu 2 ampere. Di sini sudah terukur hampir 2,6 ampere. Selanjutnya jika ingin mengupgrade transistor daya di-upgrade dan kemudian untuk lilitan trafonya diubah dengan kawat yang lebih besar. Baik, di sini kita akan coba untuk menghidupkan display P5 menggunakan ESP32 ya. Kita akan coba mulai hidupkan apakah tegangan drop saat brightness tinggi atau tidak. Kita akan coba mulai hidupkan. Nah, di sini untuk tegangan 5 volt ya. Nah, ini brightness tinggi dia tetap 5 volt ya. Tuh, wih, mantap ya. Kita akan coba matikan. Tuh, wih. Lihatlah untuk tegangan. Dia tidak ada perubahannya, dia tetap stabil di 5 volt meskipun pada brightness tinggi ya. Tuh, wih, mantap sekali. Wih, keren ya, tidak ada drop untuk power supply-nya. Jadi ini cocok digunakan untuk berbagai project elektronika yang menggunakan tegangan 5 volt seperti microcontroller ataupun display P5, P10 dan sebagainya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.